Ah, monyet. Aduh. Monyet diem. Monyet diem. Ahman lari, Ahman. Ya, set. Bentar. Bentar, sabar, Bantu sabar, Triko. sabar. Ayo, Yes. Sabar. Mama. Ayo. HP-nya Mama Sita. Loh. Makan. Ah. Sekarang udah nggak ada HP, ya toh. Semua tuh gara-gara kamu. Sekarang pergi juga nggak boleh. Harus apa? Ya nonton TV. TV sekarang nggak ada yang bagus. Siapa tahu yang bagus. Apa? Mana? Sabar dulu. Ini kan Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam ceramah yang saya akan berikan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Joseph Barnabas Immanuel Chandra. Dalam kesempatan ceramah kali ini saya akan membawakan ceramah dengan bertema apa itu dampak dari game online. Yang pertama saya tanya ke saudara-saudara sekalian, pastinya sudah pernah tahu atau pernah mendengar dan pernah memainkan apa itu game online. Yang pertama, game online adalah sarana aplikasi atau permainan yang dimainkan dari kalangan anak-anak sampai remaja maupun sampai dewasa. Nah, di game online ini juga ada dampaknya. Yang pertama ada dampak negatif dan dampak positif. Kita bahas dampak negatifnya terlebih dahulu. Yang pertama dampak negatifnya adalah merusak kesehatan mata kita karena kita menatap layar HP lebih lama dapat merusak mata kita dan menimbulkan radiasi yang akan menyilaukan mata kita. Yang kedua adalah kita menjadi sering lupa waktu, di mana kita yang harusnya lebih penting di luar game online itu tugas-tugas yang lebih penting malah kita gunakan untuk sebagai bermain game online, itu akan membuang-buang waktu kita. Yang ketiga dapat merusak perkataan kita dan pikiran kita. Jika kita terlalu berlebihan bermain game, kita akan berkata-kata kasar keluar semua ya, apa itu kata-kata kebun binatang maupun lainnya. Nah itu kita juga harus kontrol di dalam bagian berkata-kata kasar itu. Dan selanjutnya kita akan membahas dampak positif dari game online. Di game online ini juga terdapat dampak positifnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita dapat menghasilkan uang dari game online tersebut dengan cara bergabung tim e-sport maupun mengikuti turnamen. Saya kesaksian sedikit, saya juga pernah mengikuti acara turnamen dan saya benar-benar mendapatkan hasil dari game online tersebut. Nah, dari hasil game online tersebut saya pergunakan untuk biasanya untuk anak-anak jam sekarang untuk top up game online tersebut untuk membeli skin ataupun lainnya item-item legendary lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayat Alkitab, biarlah kita dapat mengerti dulu ya apa yang saya sampaikan di awal tadi, dan selanjutnya saya akan masuk ke dalam Alkitab yang pertama, yaitu di dalam 1 Korintus 23 ayat yang ke-10. Saya harap saudara-saudara yang dikasihi Tuhan juga membuka Alkitab Anda di layar kaca, di depan layar kaca ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 23 ayat yang ke-10. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Saya ambil sepatah kalimat dari 1 Korintus 23 ayat yang ke-10. Saya mengambil makna bahwa kita bermain game online itu boleh, tetapi kita jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu sudah pasti tidak baik, seperti halnya dengan sesuatu yang dipaksakan itu juga yang tidak baik. Nah, kita juga harus mengerti kapan kita harus bermain, kapan kita harus belajar, kapan kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang lebih penting dari game online tersebut. Yang dapat membantu untuk kita mengendalikan diri ataupun mengontrol diri kita untuk tidak kecanduan game online, ataupun kita sudah berusaha untuk tidak kecanduan game online tapi kita masih saja terjerumus dalam kecanduan game online tersebut. Yang pertama adalah peka terhadap suara Tuhan. Nah, untuk peka terhadap suara Tuhan ini kita akan bahas di sini di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai yang ke-13. Saya bacakan. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam ayat ini mengartikan bahwa Roh Kudus itu berfungsi sebagai menegur, menasihati, dan membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Jadi kita harus peka terhadap suara Tuhan dan dapat membedakan suara Tuhan dari suara hati kita sendiri. Biasanya suara hati Tuhan pengaruh terhadap kehidupan kita dan dapat kita lakukan untuk kedepannya. Dan biasanya untuk suara hati kita sendiri biasanya mengarah ke hal-hal duniawi seperti bermain game online ataupun melaksanakan tugas-tugas hobi kita. Nah itu seperti itu suara hati kita. Yang kedua,
Mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita? Nah, awal mula Roh Kudus ini saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, Roh Kudus ini muncul pada awal hari Pentakosta setelah kebangkitan Tuhan Yesus setelah hari ketiga ya. Dan di situ pada saat hari Pentakosta tersebut banyak gereja-gereja dan jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami hadirat Tuhan yang besar di dalam gereja Tuhan ya, mengalami kesembuhan dan hadirat-hadirat yang sangat luar biasa. Nah, mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus itu kepada kita? Yang pertama sudah pasti membenarkan jalan kita yang dari awalnya melenceng menjadi lurus kembali ke dalam jalan Tuhan, yang awalnya kita kecanduan menjadi membaca firman secara teratur dan dapat mengendalikan diri kita juga ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir ya, bagaimana cara kita membedakan suara hati kita sendiri dengan suara hati Tuhan. Yang pertama yang sudah pasti kita membaca firman secara teratur setiap harinya minimal 1-2 pasal. Walaupun kita belum mengerti apa isi firman tersebut, kita meminta pertolongan daripada Tuhan, berdoa untuk diberi pengertian untuk mengerti apa isi firman tersebut. Yang kedua adalah membangun jam relasi kepada Tuhan, seperti berdoa saat teduh ataupun berdoa pribadi bersama Tuhan, memiliki jam-jam pribadi bersama Tuhan. Saya percaya Anda semua memiliki jam-jam pribadi bersama Tuhan. Saya harapkan setelah Anda menonton ceramah dari video ini, Anda dapat berkomitmen kepada diri sendiri, dapat mengendalikan waktu, mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak kecanduan game online ataupun melakukan setiap hal berlebihan itu tidak baik, dan kita berharap suatu kelak kita dapat menjadi pelaku-pelaku Kristus yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hi guys, Selesai sih. Mau makan? today we are special Kita guest. lihat lagi apa ya? Thank you Miss Giselle for coming and feel free to introduce yourself. Podcast. Hello everyone, my name is Giselle. So today I feel so honored to invite and be here. Thank you, Mr. Max. Max dan Ella. Yang kayak yuk namanya. Comeback itu Nupri, kan. betul. Sekarang di TV loh. Gila, TV jadi. That's right, Mr. Max. Itulah kita tonton dulu. As you can see, in this era, there's too many people that play game. There's not just 14 or child, but the other too. And the game has many impacts, but that depends on how we win for it. Yes, I agree with your opinion, Miss Giselle. Today, many children were playing games too much and they even forget to do their homework and forget time for enjoy spend time with family. That's right, Mr. Max. And as we know that now, parents are not supervise their children when they are playing game or did something else with their social or yeah, like that. Okay, that's for me. Thank you, Mr. Max, for inviting me to being here. Thank you for your arrival and I'm very glad you can come and talk with me about bad habit for playing games. So that's all from us. Any message for the No, stay safe and stay healthy. Thank you guys. Yo guys, tadi sekarang kita baru selesai nonton ceramah dari Pendeta Joses. Itu jujur ceramahnya keren banget sih ya, Man ya. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Betul, dan kita mendapat suatu pelajaran yang kayak Yang tidak terduga ya. dan ternyata kita ada drama juga yang kayak nanti kalian lihat aja di video deh ya. Ini udah dapat drama ya kan. Aduh. Terus kita juga sekarang mau lanjut nonton TV lagi sih guys setelah drama yang panjang itu. Jadi, dadah guys, sampai ketemu nanti ya. Ya, sesuai yang saya perankan di video tersebut bahwa dampak kecanduan game online itu sangat buruk ya teman-teman. Salah satu dampak tersebut adalah mata kita menjadi rusak dan penglihatan kita menjadi terganggu. Contohnya adalah teman saya yang bernama Timothy ini, dia kecanduan game online sehingga dia harus menggunakan kacamata dengan minus berapa? Dengan minus 5 teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita bijak-bijak dalam menggunakan gadget karena sudah ada korbannya betul sekali apa yang dikatakan Joses. Ya,
Dan juga bermain game itu sebenarnya nggak salah ya teman-teman. Yang salah itu ketika kita bermain game hingga lupa waktu dan mengganggu rutin aktivitas kita, aktivitas harian kita. Jadi bijaklah dalam menggunakan handphone, bijaklah dalam bermain game, dan juga ketika kita ada kesibukan, diusahakan untuk tidak main game, kecuali memang kita ada waktu luang dan waktu senggang, kita bisa menggunakan gadget kita untuk bermain game. Betul begitu teman-teman? Betul. Nah, kira-kira ada tambahan? Pesan dari saya sih, sekarang masih pandemi ya, jangan lupa gunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Lagi ya. bisa lupa sudah. Betul teman-teman. Jadi mengingat ini masih pandemi, jadi tetaplah protokol kesehatan dipatuhi teman-teman. Jadi tetaplah memakai masker.